Dalam malam yang gelap gulita. Di sebuah desa kecil yang indah di Indonesia, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Budi. Budi adalah seorang pemuda yang rajin dan pekerja keras. Ia dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang baik hati dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Budi tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh sawah dan kebun. Budi memiliki impian besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya dan adik-adiknya. Oleh karena itu, Budi memutuskan untuk merantau ke luar negeri dan bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW. Meskipun pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan, Budi tidak merasa malu. Ia yakin bahwa dengan bekerja keras, ia bisa mencapai impiannya. Setelah melalui berbagai proses dan persiapan, Budi akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di Malaysia. Majikannya adalah seorang perempuan bernama Nyonya Maria. Nyonya Maria adalah seorang janda yang telah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu. Ia memiliki seorang putri kecil bernama Aisyah yang sangat ia sayangi. Nyonya Maria adalah seorang wanita yang cantik dan anggun. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia masih terlihat menarik dan mempesona. Ia adalah seorang wanita yang mandiri dan tegar. Setelah kematian suaminya, ia harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Ia menjalankan bisnis keluarganya dengan penuh dedikasi dan ketekunan. Ketika Budi pertama kali tiba di rumah Nyonya Maria, ia merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari pekerjaan barunya. Namun, ia bertekad untuk bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk majikannya. Budi segera beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mulai menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh semangat. Hari pertama Budi bekerja di rumah Nyonya Maria adalah hari yang penuh tantangan. Ia harus membersihkan rumah, merawat taman, dan membantu memasak di dapur. Meskipun pekerjaan ini cukup berat, Budi tidak mengeluh. Ia bekerja dengan tekun dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pada suatu pagi, ketika Budi sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Nyonya Maria berdiri di ambang pintu. Nyonya Maria tersenyum dan menyapa Budi dengan ramah. "Selamat pagi, Budi. Bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa sedikit gugup, namun ia segera menjawab dengan sopan. "Selamat pagi, Nyonya Maria. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda?" Nyonya Maria tersenyum. "Saya baik-baik saja, terima kasih. Saya senang melihat kamu bekerja dengan rajin. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau jika ada masalah, jangan ragu untuk memberitahu saya," kata Nyonya Maria dengan tulus. Suatu hari, ketika Budi sedang merawat taman, Nyonya Maria datang dan duduk di bangku taman. Ia mengamati Budi yang sedang bekerja dengan penuh perhatian. "Budi, apakah kamu suka bekerja di sini?" tanya Nyonya Maria tiba-tiba. Budi berhenti sejenak dan menatap Nyonya Maria. "Ya, Nyonya. Saya senang bekerja di sini. Anda dan Aisyah sangat baik kepada saya," jawabnya dengan jujur. Nyonya Maria tersenyum.
Saya senang mendengarnya. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau jika ada masalah, jangan ragu untuk memberitahu saya, kata Nyonya Maria dengan tulus. Budi merasa terharu dengan perhatian Nyonya Maria. Ia merasa bahwa Nyonya Maria adalah wanita yang baik hati dan penuh perhatian. Namun, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak dan tidak boleh terlalu dekat dengan majikannya. Beberapa hari kemudian, Budi bertemu dengan Nyonya Maria di dapur. Nyonya Maria sedang mencari sesuatu di lemari ketika ia melihat Budi masuk. "Selamat pagi, Budi. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Nyonya Maria dengan senyum ceria. Budi tersenyum dan menjawab, "Selamat pagi, Nyonya Maria. Saya sedang menyiapkan sarapan." Nyonya Maria mengangguk dan duduk di meja dapur. Ia mengamati Budi yang sedang bekerja dengan penuh perhatian. "Budi, apakah kamu suka memasak?" tanya Nyonya Maria tiba-tiba. Budi berhenti sejenak dan menatap Nyonya Maria. "Ya, Nyonya, saya suka memasak. Saya belajar memasak dari ibu saya," jawabnya dengan jujur. Nyonya Maria tersenyum. "Saya senang mendengarnya. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau jika ada masalah, jangan ragu untuk memberitahu saya," kata Nyonya Maria dengan tulus. Budi merasa terharu dengan perhatian Nyonya Maria. Ia merasa bahwa Nyonya Maria adalah wanita yang baik hati dan penuh perhatian. Namun, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak dan tidak boleh terlalu dekat dengan majikannya. Pertemuan-pertemuan itu membuat Budi semakin bingung. Ia merasa bahwa Nyonya Maria adalah wanita yang baik hati dan penuh perhatian. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa ia hanya seorang pembantu rumah tangga dan tidak pantas untuk jatuh cinta kepada majikannya. Namun, perasaan itu semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Seiring berjalannya waktu, Budi semakin akrab dengan Nyonya Maria dan putrinya, Aisyah. Setiap hari, Budi selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ia tidak hanya membantu membersihkan rumah dan merawat taman, tetapi juga sering bermain dengan Aisyah. Nyonya Maria merasa sangat terbantu dengan kehadiran Budi di rumahnya. Suatu hari, Nyonya Maria mengajak Budi dan Aisyah untuk pergi piknik di taman kota. Mereka membawa bekal makanan yang telah disiapkan oleh Budi. Di taman, mereka duduk di atas tikar dan menikmati makanan sambil bercengkerama. "Budi, terima kasih sudah membantu menyiapkan semua ini. Kamu benar-benar pekerja yang luar biasa," kata Nyonya Maria dengan senyum hangat. Budi merasa senang mendengar pujian dari Nyonya Maria. "Terima kasih, Nyonya. Saya senang bisa membantu," jawabnya dengan tulus. Setelah makan, mereka bermain bersama di taman. Budi mengajak Aisyah bermain layang-layang, sementara Nyonya Maria duduk di bangku taman sambil mengamati mereka dengan senyum bahagia. Melihat kebersamaan mereka, Nyonya Maria merasa bahwa Budi bukan hanya seorang pekerja, tetapi juga bagian dari keluarganya. Hari-hari berikutnya, Budi dan Nyonya Maria semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di desa hingga impian dan harapan mereka. Budi merasa nyaman berbicara dengan Nyonya Maria, dan ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap majikannya semakin dalam. Suatu malam, ketika Budi sedang duduk di teras rumah,
Nyonya Maria datang dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang bintang-bintang di langit dan keindahan malam. "Budi, apakah kamu merindukan keluargamu di desa?" tanya Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi mengangguk. "Ya, Nyonya. Saya sangat merindukan mereka. Tapi saya tahu bahwa saya harus bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka," jawabnya dengan tulus. Nyonya Maria tersenyum. "Kamu adalah pemuda yang luar biasa, Budi. Saya yakin keluargamu sangat bangga padamu," kata Nyonya Maria dengan tulus. Budi merasa terharu mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia merasa bahwa Nyonya Maria adalah wanita yang baik hati dan penuh perhatian. Namun, ia juga merasa bingung dengan perasaannya yang semakin dalam terhadap majikannya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Budi terhadap Nyonya Maria semakin dalam. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Setiap kali ia melihat Nyonya Maria, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ia jatuh cinta kepada majikannya, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu hari, ketika Budi sedang membersihkan ruang tamu, Nyonya Maria datang dan duduk di sofa. Ia mengamati Budi yang sedang bekerja dengan penuh perhatian. "Budi, apakah kamu pernah jatuh cinta?" tanya Nyonya Maria tiba-tiba. Budi berhenti sejenak dan menatap Nyonya Maria. Ia merasa gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. "Ya, Nyonya, saya pernah jatuh cinta," jawabnya dengan suara gemetar. Nyonya Maria tersenyum. "Cinta adalah perasaan yang indah, Budi. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan perasaanmu," kata Nyonya Maria dengan lembut. Budi merasa terharu mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya, namun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ia takut bahwa perasaannya akan merusak hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Budi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nyonya Maria. Ia tahu bahwa ia harus jujur dengan perasaannya. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Budi mengumpulkan keberaniannya. "Nyonya Maria, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," kata Budi dengan suara gemetar. Nyonya Maria menatap Budi dengan penuh perhatian. "Apa itu, Budi?" tanya Nyonya Maria dengan lembut. Budi menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. "Nyonya Maria, saya jatuh cinta kepada Anda. Saya tahu bahwa saya hanya seorang pembantu rumah tangga, tetapi perasaan ini tidak bisa saya abaikan," kata Budi dengan suara tulus. Nyonya Maria terkejut mendengar pengakuan Budi. Ia tidak menyangka bahwa Budi memiliki perasaan seperti itu terhadapnya. Namun, ia juga merasa terharu dengan keberanian Budi untuk mengungkapkan perasaannya. "Budi, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa terharu dengan perasaanmu, tetapi saya juga bingung. Saya adalah seorang janda dan ibu dari seorang anak. Saya tidak tahu apakah saya bisa memberikan yang terbaik untukmu," kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa sedih mendengar kata-kata Nyonya Maria. Namun, ia tahu bahwa ia harus menghormati perasaan majikannya. "Saya mengerti, Nyonya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda," kata Budi dengan suara tulus. Setelah mengungkapkan perasaannya kepada Nyonya Maria, Budi merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah jujur dengan perasaannya. Namun,
ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Ia harus berjuang untuk mendapatkan cinta majikannya. Hari-hari berikutnya, Budi terus bekerja dengan tekun dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ia tidak ingin membuat Nyonya Maria merasa tidak nyaman dengan perasaannya. Ia berusaha untuk menjaga jarak dan tidak terlalu dekat dengan majikannya. Namun, perasaan Budi terhadap Nyonya Maria semakin dalam. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Setiap kali ia melihat Nyonya Maria, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan cinta majikannya. Suatu hari, ketika Budi sedang merawat taman, Nyonya Maria datang dan duduk di bangku taman. Ia mengamati Budi yang sedang bekerja dengan penuh perhatian. "Budi, apakah kamu masih mencintaiku?" tanya Nyonya Maria tiba-tiba. Budi berhenti sejenak dan menatap Nyonya Maria. "Ya, Nyonya, saya masih mencintaimu," jawabnya dengan suara tulus. Nyonya Maria tersenyum. "Budi, saya juga memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Namun, saya tidak tahu apakah kita bisa bersama. Saya adalah seorang janda dan ibu dari seorang anak. Saya tidak tahu apakah saya bisa memberikan yang terbaik untukmu," kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa terharu mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia siap untuk berjuang. "Nyonya Maria, saya tidak peduli dengan status sosial atau pekerjaan kita. Yang penting adalah perasaan kita. Saya siap untuk berjuang demi cinta kita," kata Budi dengan suara tulus. Nyonya Maria merasa terharu dengan keberanian Budi. Ia tahu bahwa Budi adalah pemuda yang luar biasa dan penuh perhatian. Ia merasa bahwa Budi adalah sosok yang tepat untuknya. Hari-hari berikutnya, Budi dan Nyonya Maria semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berbicara tentang berbagai hal. Budi merasa bahwa hubungannya dengan Nyonya Maria semakin kuat. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan cinta majikannya. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Budi mengumpulkan keberaniannya. "Nyonya Maria, saya ingin kita bersama. Saya siap untuk berjuang demi cinta kita," kata Budi dengan suara tulus. Nyonya Maria tersenyum. "Budi, saya juga ingin kita bersama. Saya tahu bahwa hubungan kita tidak akan mudah, namun saya siap untuk berjuang bersama-sama denganmu," kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa bahagia mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Setelah Budi dan Nyonya Maria mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, hubungan mereka semakin erat. Mereka berdua merasa bahagia karena akhirnya bisa bersama. Budi merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan Nyonya Maria merasa bahwa ia telah menemukan sosok yang tepat untuk mendampinginya. Hari-hari berikutnya, Budi dan Nyonya Maria semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering berjalan-jalan di taman, makan malam bersama, dan berbicara tentang berbagai hal. Aisyah, putri Nyonya Maria, juga merasa senang karena ia memiliki sosok ayah yang selalu ada untuknya. Suatu hari, Budi mengajak Nyonya Maria dan Aisyah untuk pergi ke pantai. Mereka membawa bekal makanan dan menikmati waktu bersama di tepi laut. Budi bermain pasir dengan Aisyah,
sementara Nyonya Maria duduk di bawah payung sambil mengamati mereka dengan senyum bahagia. "Budi, terima kasih sudah membawa kami ke sini. Ini adalah hari yang indah," kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi tersenyum. "Saya senang bisa membuat Anda dan Aisyah bahagia, Nyonya," jawabnya dengan tulus. Setelah bermain di pantai, mereka duduk bersama di atas tikar dan menikmati makanan yang telah mereka bawa. Budi merasa bahwa momen-momen kebersamaan ini adalah saat-saat yang paling berharga dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan keluarga yang ia impikan. Hari-hari berikutnya, Budi dan Nyonya Maria semakin dekat. Mereka sering berbicara tentang masa depan dan impian mereka. Budi merasa bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Nyonya Maria dan Aisyah. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Budi mengumpulkan keberaniannya. "Nyonya Maria, saya ingin kita bersama selamanya. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga Anda," kata Budi dengan suara tulus. Nyonya Maria tersenyum. "Budi, saya juga ingin kita bersama selamanya. Saya merasa bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk mendampingi saya dan Aisyah," kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa bahagia mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Setelah beberapa bulan berlalu, Budi dan Nyonya Maria memutuskan untuk menikah. Mereka ingin meresmikan hubungan mereka dan membangun keluarga yang bahagia bersama. Persiapan pernikahan dilakukan dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Hari pernikahan tiba, dan Budi merasa sangat bahagia. Ia mengenakan pakaian tradisional yang indah dan berdiri di samping Nyonya Maria yang terlihat cantik dalam gaun pengantinnya. Aisyah juga ikut berbahagia dan mengenakan gaun kecil yang cantik. Pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Semua orang merasa bahagia dan memberikan doa serta harapan terbaik untuk Budi dan Nyonya Maria. Setelah upacara pernikahan, mereka mengadakan pesta yang meriah dengan makanan lezat dan tarian. Budi merasa bahwa hari itu adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Nyonya Maria dan Aisyah. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Setelah pernikahan, Budi dan Nyonya Maria menjalani kehidupan baru sebagai suami istri. Mereka bekerja sama untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Budi terus bekerja dengan tekun dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Nyonya Maria juga terus menjalankan bisnis keluarganya dengan penuh dedikasi. Aisyah merasa sangat bahagia karena ia memiliki sosok ayah yang selalu ada untuknya. Budi selalu meluangkan waktu untuk bermain dan belajar bersama Aisyah. Ia merasa bahwa Aisyah adalah putrinya sendiri dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Budi merasa bahwa ia telah menemukan keluarga yang ia impikan. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia dan ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi kebahagiaan mereka. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Budi mengamati Nyonya Maria dan Aisyah dengan penuh cinta.
Ia merasa bahwa hidupnya telah lengkap dan ia tidak bisa meminta lebih dari ini. Nyonya Maria, saya merasa sangat bahagia bisa bersama Anda dan Aisyah. Saya berjanji akan selalu menjaga dan melindungi kalian, kata Budi dengan suara tulus. Nyonya Maria tersenyum. Budi, saya juga merasa sangat bahagia bisa bersama kamu. Saya tahu bahwa kita akan menghadapi banyak rintangan, namun saya yakin kita bisa menghadapinya bersama-sama, kata Nyonya Maria dengan suara lembut. Budi merasa bahagia mendengar kata-kata Nyonya Maria. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Nyonya Maria dan Aisyah.